Jadi di video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang penggunaan etap. Jadi yang pertama, mari kita masuk dulu pada aplikasinya. Kalau sudah masuk, bisa langsung ditekan Ctrl N atau juga bisa dengan mengklik di bagian sini. Jadi kita kasih nama project, terserah mau kasih nama apa. Jadi di sini kita kasih nama saja ABCD. Jadi oke. Nah, dan kita akan memulai proyeknya di sebelah sini. Jadi kita maximize dulu. Jadi di proyek kali ini saya akan membuat atau mengedit tentang perancangan dan analisis sistem proteksi tenaga listrik. Jadi mari kita mulai. Yang pertama itu, mari kita ambil power grid dulu. Kemudian kita ambil bus bar. Setelah bus bar, kita ambil trafo. Setelah trafo, circuit breaker. Lalu current transformer dengan over current relay. Lalu bus bar, circuit breaker, lalu kita ambil juga current transformer lagi bersama over current relay. Setelah itu kita ambil kabel. Setelah kabel, kita ambil bus bar. Dari bus bar, kita ambil kembali circuit breaker. Kemudian current transformer lagi bersama over current relay. Lalu kabel, bus bar, dan terakhir beban. Jadi di beban ini saya memakai static load. Jadi kita juga memakai beban di sebelah sini. Setelah itu kita akan mengganti simbol dari ANSI menjadi IEC. Teman-teman bisa lihat komponen-komponen apa yang simbolnya diganti. Sebelum kita menarik kabel, kita lihat dulu apakah sudah betul dirangkai atau diedit seperti ini.
Kita lihat dulu. Oke. Jadi mari kita tarik kabel dari power grid. Kita sambung sampai semuanya tersambung dengan benar. Kita sambung dulu. Nah, setelah disambung, lihat dulu apakah sudah semua yang tersambung. Jadi yang pertama itu, mari kita isi power grid dulu. Klik 2 kali, kemudian di rating kita isi dengan 150 kV. Lalu di short circuit kita isi 1285. Kemudian di X per R ini kita isi 2,4. Oke. Jadi di power grid ini kita memakai mode swing. Kita lihat dulu apakah sudah. Oke. Kemudian di trafo. Di trafo kita lihat kita ubah dulu standarnya menjadi IEC. Kemudian di rating, di primary kita memakai 150 kV dan di secondary menjadi 20 kV. Dan untuk power ratingnya kita memakai 60. Setelah itu di impedansi tinggal diklik typical set dan X per R. Kemudian di typical value agar bisa terlihat persentasenya. Lalu oke. Kemudian kita isi dulu di kabel. Diklik 2 kali. Kemudian kita memakai satuannya menjadi meter dan kita memakai 500 meter. Kemudian
Untuk memilih jenis kabel, kita bisa klik di library, cari jenis kabel yang akan kita gunakan sesuai dengan tipenya. Kalau di sini saya akan memakai di nomor 499. Kemudian kalau sudah, oke. Jangan lupa untuk dicentang, baru oke. Lanjut ke kabel kedua. Di kabel kedua sama juga, ganti dengan meter, diisi 500 meter, library, cari 499. Kemudian oke, jangan lupa dicentang. Oke. Kemudian untuk load pertama atau beban yang pertama, kita pakai 20 kV, 85% PF-nya, dan 200 ampere. Oke. Lanjut ke beban kedua. Di beban kedua juga sama, memakai 20 kV, 85% PF, dan 200 ampere. Oke. Setelah itu, kita akan menjalankan analisis aliran daya, yaitu load flow analysis. Kita bisa lihat di sebelah sini, diklik dulu ini, kemudian di run di bagian sebelah kanan, run. Jadi kita bisa melihat besaran arus listrik yang mengalir, yaitu ini 98,44. Ini. Setelah itu, kita akan menjalankan analisis hubung singkat atau short circuit analysis, yaitu ada di sebelah sini, di samping load flow analysis. Diklik, kemudian tiap busbar default. Jadi default, ini default. Setelah busbarnya default, kita pilih max. Dari sini teman-teman bisa melihat besar arus hubung singkat yang ada. Ini dia 9,59, lalu ini 8, di sini 11, dan di atas sini 4,96. Kemudian kita akan mengatur rating atau rasio pada current transformer. Jadi kita balik di sini, edit, kemudian kita pilih, kita memakai standar IEC, ratingnya kita pakai 450 di primary, dan secondary kita pakai 5 ampere. Jadi di sini akan menjadi 450 banding 5. Oke. Kemudian yang kedua sama juga, kita pakai standar IEC, ratingnya pakai 450, dan di sini akan menjadi 450 banding 5. Oke. Dan yang ketiga, kita pakai standar IEC, ratingnya kita pakai 200. Jadi di sini akan menjadi 200 banding 5. Oke. Kemudian di relay saya akan mengatur
Yang pertama itu kita pilih OCR. Kemudian library, kita cari G multilin. Di protection kita pilih feeder, kita pilih F60 modelnya, kemudian oke. Di sini kita memakai IEEE extremely inverse. Di output kita pilih add dulu, kita pilih paste, kemudian ini kita memakai device FVCB, ID-nya circuit breaker pertama. Oke. Yang kedua, sama juga seperti tadi, OCR, library, G multilin, protection type, feeder, modelnya F60, oke. Kemudian pilih IEEE moderately inverse. Kemudian output kita pilih paste, ini FVCB, dan ID-nya kita ganti menjadi circuit breaker 2. Oke. Dan yang ketiga, di relay ketiga sama seperti tadi juga, OCR, library, G multilin, kita cari feeder F60, kemudian oke. Di relay ketiga ini kita ganti ini OCR-nya menjadi IEEE very inverse. Outputnya ini ganti paste, di level ini device-nya memakai FVCB, ID-nya diganti dengan circuit breaker 3. Oke. Lalu oke. Setelah itu pada CB1 di ratingnya kita memakai standar IEC, kita memakai 24 kV, ratingnya 630. Kemudian oke. Jadi di circuit breaker pertama dan circuit breaker kedua itu sama. Yang membedakan ada di circuit breaker ketiga. Yang tadi rate ampere-nya memakai 630 ampere. Kalau yang circuit breaker ketiga dia memakai 404 ampere. Jadi oke. Kalau sudah kita blok semua. Setelah diblok, kita pilih Start Protective Device Coordination. Kemudian setelah diblok semua, kita pilih nih di sebelah kanan, Create Start View. Dan seperti teman-teman lihat, dia akan menjadi kurva seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihatnya. Dan ini adalah bagian akhir dari modul ini. Terima kasih.